Mobil hitam itu berhenti di depan apartemen elit di kawasan Senopati, tempat Evelyn tinggal. Lampu jalan memantulkan cahaya lembut di permukaan mobil yang masih basah oleh sisa hujan. Sopir menoleh ke belakang dengan canggung. "Pak Raka, kita sudah sampai." Namun, tidak ada respons dari penumpang di kursi belakang kecuali napas halus seorang gadis yang masih bersandar di bahu pria itu. Evelyn masih tertidur pulas. Wajahnya tenang, seperti anak kecil yang baru menemukan ketenangan setelah hari yang panjang. Raka menatapnya beberapa detik. Ada rasa hangat di dadanya, tapi juga rasa canggung yang samar. Ia berdeham pelan, berharap Evelyn terbangun, tapi tidak ada reaksi. Sopir kembali bertanya dengan suara hati-hati, "Pak, mau saya bangunkan? Atau?" Raka menatap pantulan wajah mereka di kaca jendela, lalu berkata datar tapi lembut, "Tidak usah, biar aku tunggu." Sopir mengangguk pelan. "Baik, Pak." Beberapa menit berlalu, hujan benar-benar berhenti. Jalanan sepi, hanya suara gemericik air yang menetes dari daun pohon. Evelyn masih tertidur, kepalanya tetap bersandar di bahu Raka. Setiap kali napas gadis itu menghembuskan udara hangat di sisi lehernya, jantung Raka berdegup lebih cepat. Tapi ia tetap diam menatap keluar jendela, mencoba memalingkan pikiran, namun gagal. 30 menit berlalu. Sopir akhirnya memberanikan diri berkata lagi, "Pak, kalau Bapak mau, saya bisa tunggu di bawah. Nanti saya balik lagi ke sini." Raka menatap Evelyn sebentar, lalu mengangguk. "Tidak perlu kembali malam ini. Biar aku menunggu di sini dan aku akan mengemudi sendiri." Sopir mengangguk paham. "Baik, Pak." Begitu sopir keluar dari mobil dan berjalan pergi, Raka kini sendirian bersama Evelyn di dalam kabin yang sunyi. Ia menyandarkan kepala sebentar, menatap wajah gadis itu dari jarak yang begitu dekat. Evelyn terlihat sangat damai. Pipinya sedikit memerah, bibirnya lembut, dan beberapa helai rambut jatuh menutupi wajahnya. Dengan hati-hati, Raka menyibakannya. Gerakan kecil yang bahkan membuat dadanya ikut bergetar. Ia menatap jam tangan, hampir tengah malam. Namun, anehnya, ia tidak keberatan menunggu. Dan saat waktu terasa begitu lambat, suara kecil pelan memecah kesunyian. Evelyn bergumam, kelopak matanya perlahan terbuka. Ia mengerjap beberapa kali, menatap kabin mobil yang remang. Butuh waktu beberapa detik sampai kesadarannya benar-benar kembali dan begitu ia menyadari kepalanya masih bersandar di bahu Raka, tubuhnya langsung menegang. Aku ketiduran," katanya gugup sambil buru-buru menegakkan tubuhnya. Raka tersenyum tipis, menatapnya tenang. "Sudah 30 menit sejak kita sampai di sini." Evelyn langsung menutup mulutnya dengan tangan, matanya membulat. 30 menit, kenapa kamu nggak bangunin aku?" Raka mengangkat alis sedikit, nada suaranya datar tapi hangat. "Aku tidak tega. Sepertinya kamu sangat lelah hari ini." Evelyn tertegun, lalu menunduk, malu. Maaf, Raka. Aku benar-benar capek banget hari ini." "Tidak apa," jawab Raka singkat, suaranya dalam tapi lembut. "Kau sangat butuh istirahat." Evelyn menatapnya pelan. "Tapi mengapa kamu masih di sini? Kenapa nggak bangunin aku dan pulang saja?" Raka menatap lurus ke depan, lalu berkata jujur tanpa menatapnya. "Sudah kubilang aku tidak mau mengganggu istirahatmu." Keheningan menyusul. Evelyn terpaku. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa terasa hangat sekali di dadanya. "Kamu selalu begini ke semua orang, ya?" Tanyanya pelan, mencoba menyembunyikan debar di dadanya. Raka menoleh perlahan, menatapnya dalam. "Tidak," lalu menambahkan dengan suara yang nyaris seperti bisikan. "Hanya padamu." Evelyn terdiam. Wajahnya memanas, jantungnya berdetak tidak karuan. Ia buru-buru menunduk, pura-pura merapikan rambutnya. Sementara Raka kembali bersandar santai, seolah tidak baru saja mengatakan sesuatu yang membuat udara di antara mereka berubah hangat dan menegangkan sekaligus. Setelah beberapa detik, Raka membuka suara lagi. "Masuklah, sudah malam." Evelyn mengangguk, tangannya sudah digagang pintu. Tapi sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. "Raka." Raka menatapnya, menunggu. "Terima kasih, ya, untuk semuanya hari ini."
Senyum kecil muncul di wajah Raka tulus, tenang, dan hangat. Istirahatlah, aku akan pastikan kamu sampai di dalam dulu. Evelyn turun dari mobil dan melangkah ke arah pintu apartemennya. Raka ikut keluar sambil berkata, jangan terlalu keras pada dirimu. Ingat, kamu juga harus mencintai dirimu sendiri. Evelyn tidak menyangka seorang Raka yang ia dengar adalah CEO yang dingin itu bisa mengucapkan kata-kata yang begitu hangat. Baiklah, aku tahu. Terima kasih. Kamu juga lain kali bangunkan aku saat aku ketiduran lagi. Aku tahu harimu selalu penuh dengan kesibukan. Istirahatlah yang cukup, ucap Evelyn. Iya, aku akan mengingatnya. Masuklah dan segera istirahat, jawab Raka dengan senyum yang mungkin tak disadarinya. Sampai jumpa lagi Raka. Terima kasih, ucap Evelyn lagi yang dibalas dengan anggukan oleh Raka dan kemudian ia masuk ke mobilnya. Namun saat Evelyn menoleh sekali lagi dari kejauhan, mobil hitam itu masih di sana. Raka masih duduk di dalam, memperhatikannya pergi sampai hilang dari pandangan. Dan malam itu, di tengah keheningan Senopati yang basah oleh hujan, Raka Bratajaya untuk pertama kalinya tersenyum sendiri tanpa alasan, tanpa kendali. Pagi itu, matahari Jakarta bersinar terang. Di kantor pusat Bratajaya Group, suasana seperti biasa sibuk, karyawan lalu lalang. Rapat digelar di berbagai ruangan, dan telepon tak berhenti berdering. Namun, di ruang kerja CEO, suasananya jauh berbeda. Raka duduk di balik meja kayu besar dengan laptop terbuka. Tapi layar di depannya hanya menampilkan satu hal, pesan yang belum dibalas. Raka 07/15, selamat pagi. Sudah istirahat cukup. Raka 07/30, jangan lupa sarapan. Raka 08/10, syuting hari ini di mana? Aku bisa kirim makanan ke sana. Sudah lewat 1 jam. Tidak ada tanda centang biru. Tidak ada balasan. Dan itu cukup untuk membuat sosok tenang. Raka Bratajaya kehilangan fokus total. Ia menatap ponsel di mejanya berulang kali, mengetuk-ngetuk pena tanpa sadar. Setiap kali layar ponselnya menyala karena notifikasi lain. Jantungnya berdegup hanya untuk kecewa karena bukan dari Evelyn. Nino, asistennya, yang baru saja masuk membawa tumpukan berkas, langsung menyadari sesuatu yang tidak biasa. Biasanya Raka sudah tenggelam dalam dokumen atau rapat online sejak pagi. Tapi hari ini, pria itu bahkan belum membuka satupun file. Selamat pagi, Pak, sapa Nino sambil meletakkan berkas di meja. Ini laporan revisi tender proyek, taruh saja di situ, potong Raka cepat. Nada suaranya tidak kasar, tapi jelas. Tidak bersemangat. Nino menatap bosnya curiga. Pak, Anda baik-baik saja. Kemarin sore saya lihat Anda semangat sekali. Sekarang seperti baru kehilangan kontrak besar. Raka menatapnya tajam, tapi justru membuat Nino makin yakin kalau dugaannya benar. Tidak ada yang hilang. Tapi mood Anda. Nino menatap jam di tangannya, lalu menatap Raka lagi. Kemarin sore Anda senyum-senyum sendiri. Sekarang wajahnya kayak mau perang. Raka mendengus pelan, menutup laptopnya. Nino, ya, Pak. Kau tahu bagaimana rasanya menunggu sesuatu yang tidak pasti? Nino mengerjap, bingung. Maksud Bapak, tender proyek? Raka menatapnya datar. Tidak, aku sedang menunggu balasan chat. Nino nyaris menjatuhkan tablet di tangannya. Chat? Hanya menunggu balasan chat membuat Anda bad mood. Ia menatap Raka tak percaya, lalu cepat-cepat menahan senyum. Jangan bilang, Nona Evelyn belum balas pesan Anda. Bagaimana kau tahu tentang Evelyn? Aku belum menceritakannya padamu. Ya, Papa Anda memintaku untuk mengatur acara pertunangan Anda dan Nona Evelyn yang akan diadakan secara private. Makanya saya tahu, ucap Nino sambil tersenyum menggoda. Raka menjawab singkat, tapi tatapannya cukup jati konfirmasi. Ingat, kabar ini jangan sampai bocor. Kalau tidak aku pindahkan kau ke kantor cabang di Afrika. Nino menatap langit-langit, menahan tawa. Tidak akan, saya tidak berani. Oh iya bos, jadi ini alasannya suasana kantor tiba-tiba mendung. Raka menghela napas, berusaha terdengar normal. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Tentu saja, sahut Nino cepat. Tapi kalau sampai Bapak menatap ponsel 15 kali dalam 10 menit, itu bukan memastikan, Pak.
Itu namanya kangen akut. Raka menatapnya datar, tapi sudut bibirnya sedikit terangkat sekilas, nyaris tak terlihat. Kau bicara terlalu banyak, Nino. Maaf, Pak. Nino terkekeh pelan. Tapi serius, mungkin Nona Evelyn lagi sibuk. Dunia artis itu padat. Syuting, meeting, pemotretan. Aku tahu, jawab Raka. Tapi suaranya tetap berat. Tetap saja, biasanya dia cepat membalas. Nino menatap Raka dengan rasa ingin tahu yang campur kagum. Wah, ini pertama kalinya saya lihat Bapak seperti ini. Biasanya semua orang yang menunggu Bapak, bukan sebaliknya. Raka memutar pena di jarinya, mencoba fokus ke berkas di meja tapi gagal total. Diam, Nino, pergi sana. Baik, Pak. Tapi kalau nanti Nona Evelyn balas, tolong tersenyum lagi. Begitu Nino keluar, Raka kembali menatap ponselnya. Layar masih sama, sunyi. Ia bersandar di kursi, menatap langit-langit. Kenapa tidak dibalas? Apa dia sakit? Apa dia sibuk? Atau, aku terlalu terburu-buru mengirim pesan? Raka memijat pelipisnya, frustrasi pada diri sendiri. Ia tidak mengerti sejak kapan hal sederhana seperti pesan singkat bisa memengaruhi fokusnya begini. Dan di tengah lamunannya, ponselnya bergetar. Seketika, matanya terbuka lebar. Ia langsung meraihnya tapi ternyata bukan pesan. Panggilan masuk. Evelyn Marvin, jantungnya langsung berdetak cepat. Dengan cepat, ia menekan tombol hijau dan menjawab. Suaranya terdengar sedikit lebih rendah dari biasanya. Halo, Raka? Suara Evelyn terdengar lembut di seberang sana, sedikit serak. Maaf, aku baru bangun. Semalam aku demam. Raka langsung menegakkan tubuhnya. Demam? Iya. Mungkin karena kecapekan. Aku izin nggak ke lokasi hari ini. Maaf baru membalas pesanmu. Raka menutup mata sejenak, menghela napas lega. Tidak perlu minta maaf. Kau harus istirahat. Aku akan ke sana dan memanggil dokter ke apartemenmu. Tidak perlu, Raka. Aku cuma sudah tunggu saja. Potongnya tegas. Kau tetap di rumah. Aku akan segera datang. Hening beberapa detik. Evelyn tertawa kecil di ujung sana. Raka, kamu ini, ada apa dengan cowok dingin ini? Kenapa dia melebihi manajer pribadiku? Bukan manajer, jawab Raka pelan. Nada suaranya berubah hangat. Lebih ke seseorang yang peduli. Evelyn terkejut sesaat. Ia mengira panggilan telepon itu sudah terputus, ternyata masih tersambung. Lalu dengan suara lembut yang nyaris seperti bisikan, ia berkata, "Terima kasih, Raka." Dan panggilan itu berakhir tapi tidak dengan rasa tenang yang biasa, melainkan degupan jantung yang menolak tenang, bahkan setelah ponsel ditutup.